Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kimia SMK kelas 10, tepatnya bab 1, yaitu tentang materi dan perubahannya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang sifat-sifat materi, perubahan materi, dan klasifikasi materi. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pemanfaatan senyawa kimia. Tatkala bangun tidur pada pagi hari, kita biasa menggosok gigi, kemudian mandi dengan air dan sabun, keramas dengan sampo, menggunakan minyak wangi, dan memakai bedak. Semua bahan tersebut dibuat melalui proses kimia. Persoalan-persoalan tersebut merupakan sebagian masalah yang akan dibahas dalam ilmu kimia. Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan ilmu kimia? Ilmu kimia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari segala sesuatu tentang materi seperti hakikat, susunan, sifat-sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi. Pada bab pertama ini, kalian akan mempelajari tentang materi dan perubahannya. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mendefinisikan dan mengelompokkan materi berdasarkan sifatnya, mendeskripsikan pengertian perubahan materi, dan mengelompokkan materi menjadi unsur, senyawa, dan campuran melalui kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat materi. Alam semesta pada dasarnya merupakan kumpulan dari materi dan energi. Nah, apakah yang dimaksud materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi yang terdapat di alam dapat berwujud zat padat, cair, dan gas. Materi sering juga disebut sebagai zat atau bahan. Selanjutnya, pengelompokan sifat materi. Seperti yang sudah tadi disebutkan, bahwa materi yang terdapat di alam dapat berwujud zat padat, zat cair, atau zat gas. Nah, untuk zat padat, cirinya yaitu bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Yang kedua adalah zat cair. Cirinya yaitu bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap. Yang ketiga adalah gas. Gas ini cirinya baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan materi. Berdasarkan perubahan sifat dan strukturnya, perubahan materi dikelompokkan menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contoh dari perubahan fisika misalnya es berubah menjadi air, kemudian air berubah menjadi uap air, kemudian lilin meleleh. Yang selanjutnya adalah pelarutan garam. Contoh dari perubahan kimia, misalnya kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu, kemudian besi berkarat. Yang selanjutnya adalah nasi berubah menjadi bubur atau menjadi basi. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi materi. Pada dasarnya materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dengan campuran. Zat tunggal merupakan penyusun dari unsur dan senyawa. Nah, yang pertama unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Nah, di bawah ini adalah contoh dari tabel unsur dan lambang unsur. Silakan pelajari nama unsur dan lambang unsur yang ada pada tabel di bawah ini. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Di sini saya cantumkan beberapa contoh dari senyawa beserta rumus dan manfaatnya. Kemudian berikutnya adalah campuran. Di alam semesta ini banyak terdapat materi yang tersusun atas dua atau lebih zat, dan sifat zat semula masih ada dalam materi tersebut. Materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dan masih mempunyai sifat asal zat penyusunnya, ini adalah disebut dengan campuran. Beberapa contoh campuran antara lain udara, air laut,
dan teh manis. Suatu campuran masih mempunyai sifat zat penyusunnya, sehingga dapat dipisahkan dengan cara fisika. Berdasarkan sifatnya, campuran dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Awas jangan sampai tertukar antara senyawa dengan campuran. Berikut adalah perbedaan campuran dan senyawa. Untuk mempermudah mempelajari klasifikasi materi, para ahli kimia mengelompokkan materi tersebut menjadi beberapa kelompok seperti yang terdapat pada bagan ini. Klasifikasi materi terdiri atas unsur, senyawa, dan campuran. Campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian yang campuran heterogen ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Baiklah, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kali ini bisa tercapai dengan pembahasan yang tadi. Saatnya saya undur diri dan sampai bertemu pada pembahasan pertemuan berikutnya mengenai pemisahan campuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.